Gunakan panggung saya Oke, ini. sebut saja sekarang pemimpin kita di negeri ini, Bang. Siapa? Ya, presiden kita hari ini. Kenapa dia? Hadir lagi sebuah partai politik yang menyatakan diri siap bertarung pada pemilu 2024 nantinya. Bernama Partai Pelita. Didirikan oleh seorang tokoh besar, Bapak Din Samsudin. Kita mengenal Pak Din Samsudin. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang apa alasan dan apa tujuan berikut dengan bagaimana agenda-agenda partai ini akan diusung nantinya. Ketua umumnya ternyata masih sangat muda. Junior saya sebenarnya. Benny Pramula. Ben? Siap, Bang. Luar biasa, Ben. Selamat ya, Ben. Iya, Bang. Menghadirkan sebuah partai politik. Tempat ini saya berikan tempat kepada semua partai-partai baru bahkan. Karena kami di sini sangat mempercayai harapan. Dan kehadiran sebuah partai baru adalah harapan bagi kita, siapa tahu kelak karakter perpolitikan kita, perjalanan politik kita, dan masa depan politik kita itu menjadi semakin lebih baik. Lebih baik saya menggunakan bahasa seperti ini. Tetapi kenapa namanya Partai Pelita, Ben? Iya, Bang. Jadi kita ambil nama Partai Pelita ini karena... Seakan-akan pengen kembali ke masa lalu ya? Enggak, Bang. Ya, silakan. Jadi pelita itu diperlukan ketika situasi sudah gelap gulita. Oh, oke. Sudah keadaan yang kita anggap sudah tidak jelas lagi kemana arah bangsa ini. Karena situasi yang hukum yang tebang pilih, kemudian situasi perekonomian yang amburadul, rasa keadilan yang dicederai, sehingga kami memandang bahwa kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami situasi yang gelap gulita. Maka bangsa kita perlu secercah cahaya untuk menerangi bangsa ini agar bisa tegak lurus menuju apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Artinya teman-teman di Pelita, termasuk Benny, beranggapan bahwa partai-partai yang ada sekarang itu menggelapkan bangsa ya? Ya, kita... itu abang yang bilang. Iya, kan begitu bahasanya tadi kan, bahwa dibutuhkan pelita untuk menerangi semuanya. Berarti kan gelap sekarang ini kan? Ya, gelap. Iya. Ya, kita memandang bahwa situasi bangsa kita saat ini itu sedang berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka itu istilah pelita itu, nama pelita itu barangkali adalah bagian daripada istilah yang kita gunakan untuk kalau bangsa ini kondisinya baik-baik saja, terang benderang, maka matahari, bulan barangkali masih diperlukan untuk menerangi bangsa itu kan dideklarasikan tanggal 28 Februari ya? Ya, betul, Bang. Sudah sampai sekarang bagaimana? Kan ada syarat tuh. Ya. Kita bicara tentang mekanisme administrasi dulu. Di tingkat wilayah atau provinsi, 75% di tingkat kabupaten kota, 50% di tingkat cabang, baru kemudian semua partai politik baru yang ingin menjadi peserta pemilu di 2024 akan bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Kalian sudah siap? Sudah memenuhi syarat itu? Kami sekarang berapa sudah persen sekarang? di Wilayah berapa? Wilayah 100%. Oh, sudah ya? Di tingkat kabupaten kota itu sudah 75%. Dan dalam waktu 5 hari ke depan itu sudah terbentuk di 80%. Kita akan rakernas di Jakarta, di mana seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah se-Indonesia akan berangkat ke Jakarta. Cepat sekali ya? Cepat sekali, Bang. Dalam waktu tanggal 28 Februari, sekarang masuk bulan Mei, tanggal berapa hari ini, cepat sekali. Cepat sekali, Bang. Kenapa bisa secepat itu? Ya, di partai... Pertanyaannya bodoh, tetapi kira-kira beginilah. Pastikan Anda merekrut orang-orang yang pasti juga orang politik. Ya kan? Itu orang-orang dari mana semua? Apakah pecahan dari partai-partai yang lain, maksudnya gitu? Kami setelah deklarasi pada tanggal 28 Februari kemarin langsung bergerak cepat.
Karena Partai Pelita ini memberikan kesempatan dan peluang yang sebesar-besarnya kepada generasi muda untuk terlibat di dalamnya. Jadi tenaga-tenaga yang masih produktif, pikiran yang masih produktif tersebut mempermudah gerak langkah Partai Pelita untuk mengembangkan sayapnya di Orang seluruh dari mana Indonesia. saja partai-partai yang Anda ambil itu? Banyak sekali latar belakang, Bang. Kebetulan Adinda mantan ketua umum salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar se-Indonesia. Jadi Pemuda punya Muhammadiyah ya? ya, mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kita punya banyak jaringan yang tidak hanya memanfaatkan jaringan di organisasi yang pernah saya pimpin sebelumnya, tetapi saya pernah bergaul dengan teman-teman komunitas Cipayung Plus. Di situ teman-teman kita kontak untuk memberikan kontribusi kader-kader terbaiknya untuk bergabung di Partai Pelita. Kamu sebagai ketua umum partai politik masih sangat muda. Sekjenmu aku kenal baik. Tolup aku kenal baik kan gitu ya. Apakah pengurus-pengurus sekarang itu adalah usia-usia sama dengan kalian semuanya? Ya, betul Bang. Jadi usia di Partai Pelita itu untuk di Dewan Pimpinan Eksekutifnya, di DPP-nya, di DPW-nya, dan di DPD-nya itu harus mereka yang berusia di bawah 40 tahun ke bawah. Ada syarat itu? Ada syarat itu. Kemudian senior-senior kami yang di atas 40 tahun ke atas itu adanya di MPW, di MPP, dan di MPD. Membimbing kami anak-anak muda supaya kami tidak tersesat di politik yang tidak kita harapkan. Bahasa istilahnya tersesat itu bagus. Oke, kita bicara tentang apa yang akan Anda perjuangkan. Tentu saja kan membutuhkan basis pemilih lah kira-kira seperti itu kan. Partai politik itu tanpa pendukung itu nggak ada artinya. Coba tampilkan data kita. Nih, ini yang saya khawatirkan. Saya juga akan menggunakan bahasa yang sama kepada Pak Din kalau saya undang nantinya menyangkut soal ini. Nanti kita bicara tentang Pak Din. Setidaknya dalam hasil riset teman-teman di sini ada 4 partai politik yang memperebutkan suara Muhammadiyah yang memang tidak kecil ya. Pertama adalah PAN yang sudah eksis sekarang, salah satu partai besar yang ada sekarang. Yang kedua, Partai Umat yang didirikan oleh Dedengkot Muhammadiyah, Dedengkot PAN dulu, Pak Amin Rais. Sudah saya undang ke sini. Yang ketiga, yang dipimpin oleh seniormu juga, Mas Imam. Partai UKM, karena kenapa di situ ada mantan, senior-seniormu, ada Imam di situ, ada siapa lagi namanya itu, mantan ketua juga di Muhammadiyah itu. Jadi partai UKM ini adalah isinya adalah orang-orang dari Muhammadiyah juga, setidaknya dari organisasi sayapnya Muhammadiyah. Yang keempat adalah kalian. Apakah memang benar pemilih Muhammadiyah yang sedang kalian perebutkan sekarang ini? Partai Pelita memang didirikan oleh salah satu mantan tokoh Muhammadiyah. Ya. Tapi tidak kemudian partai ini hanya fokus menggarap suara Muhammadiyah di wilayah. Tetapi partai ini sangat bersifat inklusif, terbuka untuk semua golongan masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi ini tidak akan mengganggu konsolidasi organisasi Muhammadiyah di bawah. Nanti silakan saja nanti tergantung dari kader-kader Muhammadiyah apakah juga akan bergabung dan memberikan suaranya kepada partai-partai yang ada ini. Jadi saya pikir ini tidak perlu kita perdebatkan Bang, karena masing-masing tokoh Muhammadiyah itu punya cara pandang, punya prinsip, punya satu cita-cita yang harus dia perjuangkan. Harus kita perdebatkan Ben, karena masing-masing partai itu harus memiliki basis. Dan apa yang kita tahu tentang Partai Pelita yang kamu sedang dirikan ini, itu adalah orang-orang, dedengkotnya itu adalah orang-orang dari Muhammadiyah. Pak Din Samsudin misalnya. Maka mau tidak mau kita harus bertanya soal itu. Saya sedang memberikan penguatan nih kepada kalian ini Ben. Ya kan, tetapi kan kita perlu bertanya juga. Kalau pangsa pasar Muhammadiyah yang kalian perdebatkan berarti kan sudah ada ini kan. Jadi ya kan? Bang. Tetapi yang di luar itu yang mana kira-kira seperti itu. Makanya kemudian saya merasa layak untuk bertanya seperti ini. Di Partai Pelita ini tokoh-tokohnya ternyata bukan cuma dari Muhammadiyah Bang. Oh, oke. Ya, tetapi ada dari mantan Ketua Umum Al-Wasliyah, Prof. Yusnar Yusuf, kemudian ada tokoh NU, Bapak Emnis, kemudian juga ada beberapa alumni Gontor ternyata.
Pak Jinda Rohani dan lain sebagainya. Jadi sangat inklusif sekali dari berbagai kalangan. Di DPP Partai Pelita sendiri, selain Adinda berlatar belakang organisasi Muhammadiyah, ada juga alumni dari teman-teman PMII, HMI seperti kader abang tadi, sekjennya dari Tan Taufik Lubis. Jadi kita tidak hanya sekedar menggarap suara dari background organisasi kita sebelumnya, tetapi juga dari berbagai latar belakang masyarakat, organisasi yang bergabung. Oke, saya ikuti logika itu, Ben. Oke, Bang. Coba tayangkan file kedua. Tadi Anda mengatakan bahwa kita tidak hanya memperebutkan suara Muhammadiyah. Ya. Nah, sekarang ada partai-partai baru yang tidak hanya ya ini memperebutkan segala macam segmen ya. Ya. Di situ ada partai Gelora, ya kan, teman-teman pecahan dari PKS. Juga saya sudah undang Pak Anies dengan Pak Fahri Hamzah ke sini. Kemudian Partai Masyumi Reborn, Ya. Ahmad Yani sahabat saya juga sudah saya undang ke sini. Juga mengejar pangsa pasar seperti yang kau kejar tadi kan gitu ya. Kemudian ada Partai Indonesia Damai, itu kan ini pecahan dari partai apa dulu ya, berbasiskan suara Nasrani. Partai Umat, Ridho, Pak Amin sudah saya undang ke sini juga. Kemudian ada Partai Nusantara ini, Partai Prima, kemudian partainya Farhad Abbas, Partai Pandai, ada juga partai macam-macam. Pertanyaannya begini. Apa skenario, apa rencana, apa unggulnya Pelita sehingga kemudian kita bisa memberikan harapan bahwa Anda semuanya mampu menghidupkan Pelita untuk menerangi kegelapan seperti yang kau katakan pada pembukaan awal tadi, Ben? Ya. Salah satu tema yang kita sangat usung menitik beratkan adalah Partai Pelita anti oligarki. Jadi kami generasi muda ini merasakan betul bahwa kesempatan untuk memimpin bangsa ini melalui wilayah eksekutif dan legislatif itu tidak semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama, Bang. Nah, Partai Pelita ingin memberikan kesempatan kepada setiap warga negara anak bangsa, mau dia anak petani, anak tukang ojek, anak tukang becak, anak petani sawit, anak petani nelayan, dia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk membangun bangsa ini. Semua juga mengatakan gitu. Oke, Bang, masalahnya gini, Bang. Bangsa kita ini, kita nggak punya militokrasi yang based on track recordnya. Kita nggak tahu dia asal-usulnya dari mana. Hanya kebetulan dia anak seorang pejabat, anak orang kaya, anak orang yang sudah memiliki tahta sebelumnya, dia berkesempatan untuk menjadi pemimpin, bupati, gubernur, wali kota. Tetapi anak tukang ojek, anak tukang becak, anak nelayan, anak orang-orang di pinggiran, seolah-olah mereka itu dikesampingkan. Ben, kamu anak muda. Aku kenal siapa kamu, Ben. Kamu anak muda progresif, menghadirkan sebuah partai baru, narasinya harus berbeda. Mengikuti logika itu tadi, coba sebutkanlah satu contoh. Siapa kira-kira yang bisa mewakili oligarki itu tadi, atau satu kelompok oligarki, atau siapa kelompok yang mendapatkan fasilitas terlalu besar dari negara atas nama kebesaran-kebesaran orang tuanya dan fasilitas segala macam gitu. Coba sebutkan satu nama atau satu kelompok, Ben. Oke, Bang. Untuk itu saya perlu menerjemahkan dulu makna oligarki. Oke. Jadi oligarki menurut saya itu sederhananya supaya bahasanya lebih gampang dimengerti oleh masyarakat. Oligarki itu adalah segelintir orang yang rakus dan tamak. Mereka mengatur-ngatur negeri ini, mereka mensetel negeri ini, mereka yang menentukan jalannya negeri ini. Jadi mereka ini cuma segelintir orang sesungguhnya. Siapa, Ben? Nah, segelintir orang ini tentu saja mereka yang sebetulnya sudah berkuasa, lalu kemudian berkuasa di sekeliling-kelilingnya ada para pemodal-pemodal yang membiayai. Ben, sorry saya kejar kamu, Adinda. Itu sudah biasa. Semua orang mengatakan begitu. Di tempat saya ini semuanya mengatakan gitu. Saya ingin progresivitas dari Pelita. Sebutkan satu nama, satu kelompok. Karena sejujurnya kita juga merasakannya. Tapi kan Anda ingin memperjuangkan sesuatu nih. Anda ingin, gunakan panggung saya, Ben. Sebut saja sekarang ini. Oke, Bang. Gunakan panggung saya. Oke, sebut saja sekarang pemimpin kita di negeri ini, Bang. Siapa? Ya, presiden kita hari ini. Kenapa dia? Ya, bagaimana beliau sudah menjadi presiden. Oke. Kan? Segala fasilitas dia sudah punya untuk mewakili kepentingan masyarakat. Oke. Berikanlah peluang dan kesempatan untuk memimpin di daerah, di provinsi, di kabupaten, di kota. Dia kasih kepada kok. generasi muda yang lain. Dia kasih kok. Ya, tetapi jangan membuat sebuah tirani kekuasaan. Oh, kamu sampai ke bawah. kan bahwa ini menyangkut dengan salah Gibran satunya, dengan Bobby di Medan. Ya, salah satunya itu tentu Tapi saja kan kita cuma ingin ada dua. pemerataan dan keadilan, Bang. Ben, cuma dua. Yang lainnya kan
dikasih kepada partai-partai Loh politik. kan nggak cuma presiden kita hari ini bang, partai politik yang lain juga begitu. Ah, Kan? oke. Menempatkan putranya, menempatkan putra mahkotanya, menantunya, keponakannya untuk memimpin partainya. Partai Dan, apa? ya lihat aja, masa abang nggak tahu? Ya Aku, kan? saya ingin ke detail. Anda kan ingin memperjuangkan sesuatu, Ben. Iya, salah satunya kan ada partai yang warnanya biru misalkan bang. Ada partai yang ini latar yang belakangnya warna biru, Ben. merah dan lain sebagainya. Jadi saya pikir juga sebagai Ya. tokoh politik hari ini bang, Adinda juga harus menggunakan diksi dan narasi yang kita Ya. harus sampai kepada apa yang harus Adinda jadikan Makanya saya minta, bahkan saya ya, tantang seperti untuk salah itu. satu contoh partai yang abang bilang tadi juga merupakan bagian dari didirikan oleh salah satu tokoh Muhammadiyah kan. Siapa? Tidak memberikan kesempatan dan ruang yang sama. Oh, maksud Anda Partai Umat? Ya, abang yang ya kira-kira begitu. Ya. Berikanlah oke, kesempatan anak muda yang lain. Banyak kok tokoh-tokoh yang lain tidak harus melibatkan tirani kekeluargaan di dalam situ, begitu. Dia memang memberikan kepada menantunya ya. Ya, dan partai-partai yang lain bang ya banyak sekali. Dan di daerah hanya karena orang tuanya sudah jadi gubernur serta merta nanti ponakannya, menantunya dan lain sebagainya. Partai Pelita ingin Adinda menjadi antitesa ya, dari paham. proses demokrasi yang berlangsung seperti itu. Paham. Karena aku mengenalmu, saya tahu pikiran progresif. Sekarang ini kau bukan hanya seorang pemimpin organisasi pemuda. Kau menjadi sebuah pemimpin partai politik. Harus jelas narasimu, harus jelas agendamu supaya kemudian kamu meyakinkan kita. Siapa tahu saya tertarik dengan agendamu, saya masuk ke partai politik. Kenapa tidak? Gunakan panggung ini, makanya tadi saya kejar. Coba, oligarki itu siapa? Bagaimana cara kerjanya? Mereka memulainya dari mana? Siapa saja pelakunya? Apa tujuannya? Jaringannya kemana? Gunakan panggung ini, Ben. Barangkali secara pengertian yang umum, oligarki itu adalah seperangkat kekuasaan, politik, budaya, ekonomi, yang terutama ekonomi ya. Ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Abang tahu kan bahwa masyarakat sistem keadaan ekonomi kita ini 1% orang di Indonesia itu menguasai 50% aset nasional kita. Sangat begitu luas ketimpangan yang terjadi. Nah, itulah oligarki. Nah, oligarki yang segelintir orang ini, mereka mensupport pilkada, mereka mensupport pilpres, mereka mensupport pilgub, agar mereka bisa bergaining proyek dan lain sebagainya ke depan. Kalau seandainya calon yang mereka usung itu memenangkan konsultasi politik. Nah, itulah yang Adinda maksud oligarki. Yang Adinda maksud tadi, oligarki itu adalah segelintir orang yang tamak, rakus, dan serakah menguasai ini negeri. Kita tidak mau negeri ini dikuasai hanya segelintir orang. Kita mau setiap warga negara, setiap warga bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk membangun bidang ekonomi, bidang budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita pengen ada keterlibatan. Siapa calon presidennya Pelita nantinya? Nah, calon presidennya Pelita nanti kita akan kaji dulu bang, kita akan rumuskan, kita akan pikirkan bersama-sama dengan seluruh kader Pelita. Kita lihat yang paling beririsan visi misi, gagasan, sikap dan tingkah lakunya terhadap visi misi dan ideologi Partai Pelita. Muncul informasi dari internal Pelita pada saat deklarasi ya, bahwa tidak hanya orang-orang dari Muhammadiyah, orang-orang dari bekas parpol yang akan bergabung dengan Pelita, juga akan bergabung banyak purnawirawan TNI. Siapa purnawirawan TNI-nya, Ben? Apakah Bang Gatot? Bukan bang. Bukan. Pasti Bang Gatot tidak bergabung dengan Anda. Tidak, belum. Siapa gerangan? Itu barangkali isu yang abang baca di luar bang ya, tapi sampai sejauh ini kita belum ada keterlibatan itu. Jadi siapa purnawirawannya? Belum ada bang. Belum ada ya? Ya. Oke. Padahal Pak Gatot banyak yang senang loh Pak Gatot. Iya, kalau Pak Gatot, Apalagi kedekatannya dengan Pak Din kan gitu ya? iya, kalau Pak Gatot mau bergabung ke Partai Pelita, kami sangat senang sekali karena dia salah satu aset bangsa ini yang cukup bagus. Tapi sampai sejauh ini belum. Oh gitu ya. Ya. Abang juga kami harapkan bang.
bergabung di Partai Pelita ini Bang. Bimbing kami anak-anak muda ini. Kamu tahu saya menyayangi kalian semuanya. Ya, karena saya tahu Abang figur yang sangat jelas. selama ini Saya salah satu menyayangi idola saya di kalian. politik, Bang. Saya punya Saya ingat teman-teman. peran Abang di waktu kasus Senturi dan lain sebagainya. Ketika melihat Abang bicara di televisi dan lain sebagainya itu menginspirasi saya, khususnya ini saya jujur Bang, bukan mengolah dan ngumbang Abang, tetapi Abang merupakan salah satu politisi yang menjadi teladan bagi Dinda untuk meneruskan perjuangan di politik. Ini sur kita juga dipuji kayak mati pula kita kalau gini gitu loh. Setidaknya semangat saya, semangat teman-teman yang Benny kenal pernah melakukan sesuatu bagi negeri ini bisa menginspirasi teman-teman Rekam jejak sejarah itu yang kami lihat di Abang. di Pelita itu. Saya berharap seperti itu. Makanya saya berikan panggung bagi teman-teman semua di sini, Ben. Siapa yang mau datang berbicara? Ini tempat untuk berbicara. Makanya kan saya undang kamu gitu ya. Saya jujur kaget saja. Benny yang jadi ketua umum top gitu kan. Makanya saya sangat berikan apresiasi kepada Pak Din yang punya keberanian untuk memberikan kepercayaan ya kepada kalian-kalian untuk bikin ini. Oke, kita bicara tentang tentang Pelita lagi. Coba tampilkan data yang lain. Ada kembali lagi ke Muhammadiyah. Ada kesadaran dari teman-teman yang mengatakan tidak mudah. Tahu juga Muhammadiyah hari ini, terutama pada masa-masa sekarang oleh Pak ketua umum PP Muhammadiyah itu begitu kekeh untuk kemudian organisasi tidak terseret kemana-mana. Memberikan kesempatan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk memilih apa saja, tetapi tidak boleh menggunakan partai politik. Sebuah sikap yang elegan menurut saya. Nah, kalau begitu ceritanya kan lagi-lagi kita bertanya, bagaimana nantinya partai-partai yang tanda petik menyerahkan diri pada nama besar Muhammadiyah. Tadi kau sudah jawab. Saya mengambil pada porsi yang berbeda dari pertanyaan saya. Pembiayaannya dari mana, Ben? Ya Bang, itulah tidak murah loh. Ya, tidak murah, sangat tidak murah. Itulah berbedanya Partai Pelita dengan partai yang lain atau partai yang ada. Partai Pelita ini kita bangun dengan semangat gotong royong. Abang tahu Prof. Din Samsudin nggak punya apa-apa Bang. Kalau dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Beliau tokoh bangsa dan kita tahu apa yang dimiliki beliau. Adinda sendiri barangkali Abang tahu anak muda yang barangkali belum selesai dengan diri sendiri begitu. Ya, saya kenal kamu Ben. Tapi kemudian kami punya semangat. Iya. Kami punya idealisme, kami punya cita-cita, kami punya ide dan gagasan. Itu yang kami miliki dan kami yakinkan kepada semua yang bergabung kepada Partai Pelita. Partai ini dibangun tidak dengan transaksional di awal. Mungkin kalau saya bergabung ke partai lain, partai yang dibangun oleh orang kaya barangkali, pejabat, saya akan bertanya, dimodali nggak saya nyalek? Dibiayai nggak saya membentuk infrastruktur di tingkat wilayah sampai ke kabupaten kota hingga kecamatan? Tetapi ketika yang mengajak bersama-sama untuk membangun bangsa ini adalah Prof. Din Samsudin, Prof. Yusnar Yusuf, Prof. Jinda Rohani, saya tidak menanyakan itu, melihat figurnya saja, saya sudah percaya bahwa orang ini sungguh-sungguh tulus hati ingin membangun bangsa dan tanah air. Hormat kepada tokoh besar seperti Pak Din adalah satu hal. Ya. Tapi ketika kemudian dibawa pada format apakah mau mengikuti pilihan politiknya, itu hal yang berbeda, Ben. Kalian harus menyiapkan diri dengan hal itu. Ya. Banyak orang yang menyukai Pak Din, banyak orang yang menghormati Pak Din atas apa yang telah dilakukannya. Juga beberapa tokoh yang kau sebutkan tadi. Tapi kan itu tadi saya katakan berbeda. Apa yang akan kalian lakukan kalau ternyata kalian tidak cukup mampu meyakinkan para pemilih untuk bergabung dan kemudian tidak lolos? Apakah akan melakukan koalisi dengan partai-partai yang berbasiskan Muhammadiyah yang lain? Itulah asiknya di Partai Pelita, Bang. Jadi partai ini memberikan kesempatan peluang yang sebesar-besarnya bagi tumbuh kembangnya ide dan gagasan anak muda. Jadi fungsinya Prof. Din, kemudian yang ada di tataran Majelis Pemusyawaratan Partai itu tidak akan banyak mengintervensi. Jadi biarkan anak muda berkarya di sini, tetapi mereka membentengi kita supaya tidak terjebak ke arus politik pragmatisme dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan Abang tadi, membangun infrastruktur partai itu kan sangat mahal sekali. Diperlukan sukong dana yang sangat besar. Kami meyakini seperti ini, Bang. Uang bohir memang banyak. Uang oligarki memang banyak. Uang taipan katakanlah memang banyak. Tetapi uang Allah, uang Tuhan yang Maha Esa itu
lebih banyak daripada apa yang mereka miliki. Kendati pun seluruh dedaunan di muka bumi ini kita jadikan kertas dan luapan air laut itu dijadikan tinta untuk menulis betapa banyaknya kekayaan Allah, itu tidak akan pernah cukup. Jadi kami yakin betul bermodalkan semangat, ide, cita-cita, idealisme, banyak orang yang akan bersimpati dan berempati membantu perjuangan Partai Pelita. Susah juga saya bantah apa yang kau bilang ini, Ben. Tapi masalahnya begini loh, realistis dong. Realistis, Masyarakat Bang. itu tidak butuh uang Allah itu. Dari pengalaman kita loh. Ya. Mereka itu maunya cash and carry. Ya. You know that? Yes. Bagaimana dengan itu kan gitu? Iya, buktinya. Kalau seandainya dengan bahasa yang sangat Islami tadi yang kau sampaikan itu semuanya partai sudah lolos, kenyataannya kan tidak. Iya, nanti Abang buktinya nanti tanggal 15 nih Bang. 5 hari lagi kita mau Rakernas Bang. Nanti Abang lihat itu datang dari seluruh Indonesia tuh. Oke. Di mana sih tempatnya? Di Ancol Bang. Di Ancol ya. Iya, kita Rakernas di sana. Nah, buktinya mereka terbentuk tuh struktur tanpa kita biayai, tanpa ada support dana dari pusat. Bisa tuh karena melihat figurnya yang mereka percaya, mereka mau gotong royong, urung rembuk, mengorbankan apa yang mereka miliki, termasuk materi untuk membangun infrastruktur Partai Pelita. Mantap kali ya, Ben. Wah, insya Allah Bang. Saya berharap ya, kalian sukses karena saya kenal semuanya di teman-teman di situ. Tapi intinya begini, kenapa sampai saya berikan tempat? Karena itu tadi, saya menyukai harapan. Ya. Saya menyukai masa depan. Teman-teman di sini sangat memberikan tempat pada berbagai kemungkinan-kemungkinan yang berbeda ya barangkali lebih baik nanti bagi kita di masa depan. Saya doakan Partai Pelita ya bisa memberikan sumbangsi bagi negara. Amin. Tidak hanya sekedar sampai pada narasi saja. Ya. Apalagi kalau kemudian perilaku kalian sama saja dengan yang lain ketika berkuasa. Biarkanlah Saman yang menjawabnya. Setidaknya ada catatan digital loh melalui Akbar Faisal Sensor ini. Saya berdoa supaya kalian sukses semuanya. Makasih ya Ben ya. Iya, Salam Bang. untuk teman-teman Ini semuanya. terakhir Bang. Adinda masih sangat awam di dunia politik. Mohon bimbingan, arahan dan nasihat Abang agar kami bisa berpolitik dengan kalian benar. sudah jago. Ketika sudah memutuskan Tetap untuk kita membentuk partai politik ya. bimbingan, butuh Insya Allah. gagasan. Salam untuk teman-teman ya. Siap Bang. Ya. Sehat selalu Abangku. Ya, baik. Begitu narasi seorang anak muda yang progresif. Ya kebetulan aja saya kenal mereka semuanya. Dan kemudian saya berharap bahwa seluruh apa yang disampaikan tadi itu mereka bisa terjemahkan. Kelak ketika ternyata kepercayaan dari masyarakat itu datang. Kita menunggu. Tetapi setidaknya di tempat ini niat baik terhadap republik ini terus kita rawat dan kita jaga. Salah satunya melalui cara ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Makasih banyak Abang. Sukses.